Haleluya, haleluya, haleluya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kuasa hanya bagimu Raja. Haleluya, haleluya. Engkau layak kami sembah Tuhan. Engkau layak kami tinggikan. Engkau layak kami sambut. Kami merindukanmu Bapa. Kami merindukanmu Yesus. Haleluya. Kami rindu hadiratmu Bapa meliputi setiap hati. Hadirlah di tempat ini ya Bapa. Hadirlah Tuhan. Roh Kudus urapi setiap kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Bapa, Raja yang kekal, Raja damai, yang mengasihi kami. Terima kasih, terima kasih. Ampuni semua salah dosa kami, Bapa. Kelemahan, kekurangan kami, pelanggaran kami. Lewat pikiran, perasaan, kehendak, perbuatan kami. Ampuni kami, Bapa, ampuni kami. Layakan kami masuk di dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih untuk bungkus tubuh jiwa dan roh kami dalam kuasa darah. Untuk bungkus seluruh pelayan-Mu dalam kuasa darah-Mu, Tuhan. Para pemuji, penyembah, musik, umat-Mu semua untuk bungkus dalam kuasa darah-Mu. Biarlah pusat penyembahan kami hanya kepada-Mu, Yesus. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, terima kasih. Saat ini Tuhan, izinkan kami memakai segenap senjata anak Tuhan. Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan Injil untuk memberitakan Injil. Perisai yang mahal untuk memadamkan setiap panah pada api dari kuasa kegelapan. Pokok keselamatan dan pedang roh yaitu firman-Mu. Biarlah semuanya boleh aktif di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Setiap pekerjaan kuasa kegelapan, roh-roh jahat, penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara, roh-roh teritorial yang ingin mengganggu jalannya pujian penyembahan kami kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami ikat, kami matahkan dan curahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hadirat Tuhan ada bersama dengan kami. Biarlah Tuhan kuasa-Mu turun memberkati kami untuk bungkus tempat ini dalam kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Bawa kami di dalam penyembahan, tenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu ya Bapa, agar kami boleh menikmati kehadiran-Mu. Terima kasih. Thank you.
semua hanya karena kasih Yesus yang baik. Terima kasih buat cintamu. Kalau kau pilih kami Tuhan, sampai dengan saat ini kami menjadi anak-anakmu, menjadi ahli warismu, menjadi kekasih hatimu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Betapa besar kasih-Mu. Layaklah kami naikkan puji dan penyembahan kami yang terbaik. Terima kasih.
segala kekurangan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Engkau menolong kami, Engkau melindungi kami ya Bapa. Kalau saat ini Tuhan kami boleh berdiri di tempat ini Tuhan, bukan karena gagah dan kuat kami ya Bapa, tetapi kekuatan-Mu Tuhan yang memampukan kami Tuhan untuk boleh ada sampai dengan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganmu? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku,
yang saat ini kadang-kadang kami tidak mampu, tapi Engkau Allah yang memampukan kami, yang menyertai kami dan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami rindu diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus mengurapi setiap kami, memampukan hamba-Mu dan memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir, sehingga kebenaran firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi pegangan hidup kami, untuk kami lalui hidup kami bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, semua sehat? Puji Tuhan. Baik, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Ruth yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Namun kita akan belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Dan ini hari yang spesial karena hari ini Ibu-ibu WPD bergabung dengan tim doa untuk kita sama-sama menyembah Tuhan, kita sama-sama berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang ada. Dan saya percaya berapapun kita yang hadir, Tuhan pasti hadir. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama bagaimana memiliki iman yang kuat dalam mengikut Yesus. Memiliki iman yang kuat dalam mengikut Yesus. Kita belajar dari salah satu Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah salah satu tokoh penting dalam Alkitab. Dia mengalami perjumpaan dengan Yesus dan dia bertobat, dan Tuhan Yesus pakai luar biasa menjadi alat kebenarannya dalam mewartakan Injil. Pembacaan kita pagi ini kita akan ambil dalam 2 Timotius 1 ayat 12. 2 Timotius 1 ayat 12. Kalau sudah, kita katakan amin. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 2, 3. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Amin. Pengenalan kita kepada Yesus sangatlah menentukan seberapa kuat iman kita. Semakin kita mengenal Tuhan, tentunya kita semakin kuat ya, semakin berakar di dalam Dia, dan semakin kuat dalam menghadapi apapun cobaan badai hidup yang kita alami. Dalam menghadapi masalah, tantangan, pergumulan hidup, apakah kita tetap memiliki iman yang kuat? Dan apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan itu ada? Kita punya Tuhan yang sanggup menolong setiap Bapak Ibu, seperti Rasul Paulus yang luar biasa dipakai Tuhan. Sebelumnya saya ada satu cerita Bapak Ibu. Seorang ibu memiliki anak yang baru selesai menikah, kurang lebih 1 bulan. Berjalannya 1 bulan setelah menikah itu, anaknya ngadu sama mamanya, "Ma, suamiku itu loh Ma, ternyata cerewet sekali dan pelit sekali Ma, dan dia itu malas sekali, namanya diam saja. Ma, waktu pacaran tuh gak begini Ma, suami pacarku luar biasa, menyayangi, penuh perhatian dan segalanya." Mamanya tetap diam. Mamanya bahkan masuk ke dapur, dia mulai merebus air sampai mendidih. Anaknya terus mengungkapkan kejelekan suaminya. Ternyata suaminya itu beda, waktu pacaran dengan menikah itu beda. Nah, setelah air mendidih, ibu itu mengambil 3 gelas. Dituanglah air mendidih itu ke 3 gelas tersebut. Kemudian dia memasukkan telur, dia memasukkan wortel, dia memasukkan kopi.
Setelah ditunggu beberapa menit, kemudian ibunya berkata, "Nah, masalah dalam hidup kita ini bagaikan air yang mendidih. Namun sikap kita yang menjadi dampaknya." Kenapa Bapak Ibu? Ketika air mendidih tadi dikasih masuk telur, beberapa kemudian telur itu keras. Kemudian wortel yang keras tadi telah dimasukkan jadi lembek. Begitu pula kopi ketika dimasukkan dalam air yang mendidih, aromanya harum, enak, membuat gairah hidup. Nah, disinilah tersimpan kadang-kadang masalah itu menyimpan mutiara yang terpendam. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa air mendidih itu proses kehidupan yang harus kita alami, namun sikap kita lah yang menentukan untuk kita menjadi keras, menjadi lembek, atau menjadi berkat buat orang lain. Di dalam Roma 5 ayat 4, Roma 5 ayat 4 mengatakan, "Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Timotius 1 ayat 12 tadi, kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan bagaimana kita harus bersikap sebagai pengikut Kristus untuk memiliki iman yang kuat, bagaimana cara kita? Di sini ada 3 hal. Ada 3 hal rahasia yang harus kita pelajari bersama-sama. Yang satu adalah rela menderita. Bapak Ibu bisa lihat di dalam ayat 12a. Dalam 2 Timotius 1 ayat 12 tadi, 12a mengatakan, "Itulah sebabnya aku menderita." Ketika Paulus menulis surat ini, dia sedang terbelenggu di dalam penjara. Dia rela menderita semuanya itu karena dia sadar bahwa penderitaan yang ia alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang telah disediakan Tuhan Yesus bagi kita. Amin, Ibu-ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang Tuhan itu memproses hidup kita. Dia ingin tahu seberapa kesetiaan kita, seberapa ketaatan kita, untuk kita bisa bertahan. Karena kita percaya dalam proses hidup kita ini ada kemuliaan Tuhan yang disediakan bagi kita, bagi yang setia, bagi yang taat, bagi yang mengandalkan Tuhan terus. Ada mahkota yang disediakan bagi Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan. Jangan pernah kita ragu-ragu. Jangan pernah kita main-main dengan Tuhan. Kita harus percaya sungguh bahwa kadang-kadang proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita ini membuat kita ada mutiara-mutiara yang terpendam dalam di balik itu semuanya. Tuhan mau pakai setiap kita. Ada rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Nanti di akhir renungan saya ada kesaksian, tapi kita lanjut dulu. Kemudian kedua, hal apa yang harus kita miliki untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan sebagai pengikut Kristus. Yang kedua adalah tidak malu. Tidak malu-malu. Dalam ayat 12b, tetapi aku tidak malu. Ada beberapa orang Kristen karena mungkin diiming-iming jabatan,
Mungkin karena pekerjaan, dia tidak berani mengakui Tuhan. Bahkan ada anak-anak kita karena pasangan hidup, dia malu mengakui Tuhan. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi setiap kita, untuk kita sungguh-sungguh benar-benar harus mengenal Tuhan, sehingga kita bisa melewati setiap permasalahan, persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Kemudian ketiga, apa sih yang diperlukan supaya iman kita tetap kuat? Sebagai pengikut Kristus, kita harus yakin sungguh bahwa apa? Bahwa Tuhan sanggup memelihara apa yang dipercayakan bagi kita. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 12c mengatakan, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Nah, ini satu keyakinan bahwa Tuhan itu sanggup menolong setiap apapun pergumulan badai hidup yang sedang melanda Bapak Ibu. Pergumulan apapun yang kita hadapi, baik itu tentang rumah tangga, tentang anak, tentang masa depan, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Kalau kita mau menjadi pengikut Tuhan sungguh-sungguh, kita memiliki iman yang kuat, tentunya kita tidak pernah khawatir, kita tidak pernah meragukan kuasa Tuhan. Karena apa? Bahwa Tuhan sanggup menolong, karena Dia sungguh-sungguh berkuasa, dan Tuhan tahu apa yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Persoalannya, seberapa jauh iman kita, pengenalan kita kepada Tuhan. Kalau kita mengenal sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup kita jadi enteng, kita tidak ragu lagi. Seperti dalam rumah tangga saya dengan Pak Beni, saya sangat mengenal Pak Beni, begitu pula Pak Beni sangat mengenal saya, dan dia percaya sungguh-sungguh apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan. Ketika dia mengendarai mobil di jalan, Mah, kiri kosong, kiri Pak, ya masuk kiri. Mah, kanan kosong, stop, ada kendaraan truk. Dia tidak akan masuk, dia tidak akan laku. Dia tetap, apa yang saya katakan, dia tetap ikut. Karena apa? Karena tidak ragu-ragu, karena dia sudah mengenal saya, dan tidak mungkin saya ingin membuat kecelakaan. Nah, ini hal-hal sepele. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga pun, kalau kita sungguh-sungguh mengenal pasangan kita, tentunya kita percaya sepenuhnya, apalagi Bapa di surga. Kalau kita mengenal sungguh-sungguh kuasanya, kalau kita mengenal sungguh-sungguh akan kebangkitan kuasanya, kita tidak perlu namanya takut, kita tidak perlu namanya khawatir. Memang masalah tetap ada, siapapun kita pasti tetap ada masalah, baik itu terhadap anak, baik itu terhadap keluarga. Tapi bagaimana kita menyikapi setiap permasalahan yang ada itu? Kita menggantungkan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kita. Ada amin Bapak Ibu? Proses kehidupan memang tidak mudah. Ada waktu-waktunya yang tidak semua dimiliki sama. Pergumulan Bapak Ibu tentunya tidak sama, bahkan waktu Tuhan itu tidak sama.
ketika kita diizinkan proses terjadi dalam kehidupan kita, apakah semua sama? Tidak. Kita ini loh butuh bertahun-tahun bisa merasakan kasih kemurahan Tuhan. Waktu diproses ya sakit. Saya dulu dengan Pak Beni tinggal di Papua. Pak Beni ini kerja di salah satu dealer Toyota waktu 2000. Ketika Pak Beni harus mengambil sikap untuk keluar dari perusahaan, tidak mudah. Nah, saya bilang begini, Pak, kalau Bapak terus di sini kemudian orang tidak percaya, kita akan hancur. Tapi semua ini proses Tuhan. Ketika Tuhan memproses kita dari Papua datang ke Surabaya itu sungguh-sungguh tidak gampang dan tidak mudah kalau dilihat dari kacamata manusia. Bagaimana Bapak Ibu? Kita itu naik kapal loh dari Papua itu. Nah, Pak Beni ini naik kapal. Tahu nggak? Seluruh perangkat dapur itu di bawah. Naik kapal, sewa gudang kapal. Sementara saya dinaikkan Hercules. Karena apa? Tidak ada uang. Naik Hercules, saya punya bayi 7 bulan di masa. Saya berdua dari Nabire itu tidak langsung ke Semarang, harus transit Jayapura 2 hari, Jayapura ke ujung Padang. Hercules itu saya pikir itu pesawat oke ya, penumpang. Tidak. Di situ ada mobil, ada ayam, semua baru. AC-nya itu luar biasa panas sekali. Sampai saya bilang, anakku nangis terus sepanjang perjalanan itu, nangis terus. Karena apa? Dia kepanasan, hatinya juga tinggal di papanya tinggal menangis terus. Sepanjang kami perjalanan papanya menangis terus. Tapi Tuhan itu ada menyertai. Tuhan kirimkan orang-orang dalam pesawat itu loh, nolong semua. Sampai awak kapalnya gini, Bu, Ibu kemana? Ke Semarang. Hah? Ke Semarang? Berdua saja? Iya, tidak boleh malu-malu minta tolong orang. Apa? Iya Mas, terima kasih. Berjalannya sampai Jayapura itu loh, ada orang angkatan laut. Ibu mau kemana? Saya tidak tahu, mau nginap di mana. Saya bilang gitu. Ayo ke rumah saya. Dibawalah ke mes angkatan laut, angkatan udara di Jayapura. Karena 2 hari harus nginap. Di mes 2 hari nangis di angkatan udara itu, di mes itu. Tahu orang mes itu kadang-kadang agak kepo. Kemudian begini, kasihan Rek, iku bojone gak diterno bojone bawa anak, mungkin lari katanya begitu. Jadi tetangga-tangganya itu bawa makanan, 2 hari itu diantar makanan. Tetangga-tetangga mes itu loh, antar makanan ke rumah Pak itu yang kita tinggal di antar makanan. Kasihan itu, paling bojone lari, bojone gak setia, kasihan. Saya bilang, tapi Tuhan itu baik. Sampai di situ 2 hari saya diantar ke bandara. Diantar ke bandara itu pun saya dapat VIP. Saya tidak lewat penumpang, saya lewat kru pesawat. Tuhan itu izinkan persoalan terjadi, tapi penyertaannya itu sempurna. Ketika saya masuk kru, lewat kru itu berarti saya naik pesawat sendiri. Saya pilih tempat duduk boleh. Tetapi kalau bayangkan kalau Bapak Ibu penumpang yang lain, Bapak Ibu akan oyo-oyoan dan bahkan tidak dapat tempat duduk berdiri. Nah, Hercules. Karena banyak yang berdiri memang. Perjalanan dari Jayapura ke ujung Pandang, anak itu menangis terus. Lele, saya bilang, kamu itu kok nangis terus deh? Papamu itu aman, saya bilang begitu. Tapi namanya anak ya, bapaknya ternyata juga nangis terus. Sampai di ujung Pandang pun begitu. Mungkin ketika bawa ujung Pandang tidak kenal, tapi saya duduk dengan polisi banyak, saya buka, saya punya anak, saya buka pempes, saya tidak malu-malu. Habis itu, Bu, tidak naik dari sini, saya lewat kru pesawat lagi. Tidak naik, lewat penumpang biasa. Nah, kalau dipikir-pikir, saya ini siapa toh? Tetapi ternyata penyertaan Tuhan itu loh. Sampai di pesawat nangis, semua orang, Bu, sini tak gendongkan anakmu. Jadi anak ini dioper ke sana kemari supaya diam, tapi anak itu nggak pernah diam. Sampai di Semarang baru dia diam, pintu pesawat dibuka, baru dia diam. Saya kasihkan ke omanya, ke utinya, Uti ini cucumu. Dia langsung diam dan sampai sekarang
luar biasa. Memang penyertaan Tuhan itu luar biasa. Itu dalam perjalanan itu penyertaan Tuhan. Bukan itu saja, proses hidupnya nggak mudah. Sampai di Jawa, kita sampai di kampung ini, Pak Beni naik kapal. Dia naik kapal dengan barang-barang itu sampai tempat mandinya Dimas pun tak bawa. Karena apa? Saya itu nggak punya uang banyak. Nanti saya hidup di kota besar bagaimana? Hanya mengandalkan lutut. Saya bilang begitu. Sudah Pak, nanti tak jemput pakai truk. Akhirnya ke Semarang saya jemput Pak Beni itu dengan truk, dengan sapunya saudara-saudara itu. Karena waktu itu ya puji Tuhan, kok ya terbuka saudara-saudaraku di kampung, ayo jemput Pak Beni. Dengan truk itu ada 4 orang. Saya kasih naik mereka di kapal, ambil barang-barang di gudang, truk barangnya. Sampai televisi itu masih ada di lantai 2, rak masih ada. Itu saksi hidup, saya bilang begitu. Ini kenang-kenangan punya cerita, jadi saya tidak akan buang, saya tidak biar di sini. Ini memang ini momen proses Tuhan. Nah sampai di Semarang ke kampung, ke Solo. Di situ pun tidak tinggal diam. Pak Beni sekarang PR, oh Papa ke Surabaya. Bagaimana? Cari tempat, ada temanku, cari tempat, kita cari kontrakan. Ini juga kan belum tahu Surabaya. Akhirnya ya sudah, berangkat saja. Dengan apa? Modal nekat dan iman. Tuhan memberkati Papa, saya berangkat toh, saya gitu. Sampai di Surabaya itu karena malam berangkat sampai jam 4 di terminal Bungurase. Dia bingung, jam 4 mau kemana? Akhirnya dia naik bis P1 tuh bolak-balik Perak, Bungurase sampai nunggu siang. Sampai siang begitu. Sampai kondektornya, Pak, sampean itu mau kemana? Mas, saya itu nunggu siang karena saya tidak tahu jalan. Dia nunggu sampai jam 7 pagi baru Pak Beni itu turun dari bus. Dia bolak-balik naik P1 itu. Kemudian dia ke Sidoarjo, ada teman. Akhirnya kita dapat kontrakan puji Tuhan bisa dibayar separuh dulu. Loh, tidak mudah di proses Tuhan itu, tidak mudah ibu-ibu. Dipikir oh Pak Beni ini enak. Oh itu kan sekarang itu ada harga yang dibayar. Kesatuan hati penting dalam rumah tangga. Lutut ini dipakai bersama-sama. Jadi tidak ada namanya proses itu instan, tidak ada. Jadi setelah sampai di Sidoarjo kami bersatu mulai usaha. Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan sudah merencanakan, pasti jalan-jalan itu dibukakan. Kalau dipikir tidak ada yang masuk di akal, tidak ada yang masuk di akal. Kita masuk lamaran, Pak Beni itu tak kasih masuk lamaran, juga nggak ada yang dipanggil kok. Ada 37 lamaran, dikasih masuk, nggak ada deh. Pak, saya bilang gini, kayaknya Tuhan mengendalikan kita kerja saja sendiri. Akhirnya dari situ kita mulai, kebetulan saya ini keluarga banyak di Papua. Ayo kita usaha semua. Saya teleponi semua. Akhirnya mereka sepakat, kita mulai usaha. Tuhan buka jalan luar biasa. Dari situ Tuhan mulai buka jalan. Tuhan pulihkan kehidupan kita. Sampai ayam pun kita kirim ke Papua, bawang merah kita kirim ke Papua, sampai meja kursi, semua peralatan kita kirim ke Papua. Karena apa? Tuhan itu membuka jalan, dia tidak main-main. Begitu kita ikut di jalurnya, di jalannya Tuhan. Tuhan itu penyertaan Tuhan luar biasa. Susah, sedih, menangis ada, tapi endingnya luar biasa. Saya tidak pernah bermimpi punya rumah di Surabaya. Saya tidak pernah bermimpi punya kendaraan di Surabaya. Tuhan yang menyiapkan semuanya. Semuanya itu bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita sebagai pengikut Kristus harus mempunyai iman yang kuat, benar-benar berakar di dalam Tuhan. Supaya apa? Ketika proses itu sedang terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita dimampukan, kita disertai, sehingga apa? Ada kemuliaan Tuhan yang disediakan bagi setiap kita.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sehingga seperti Rasul Paulus tadi, dengan penuh keyakinan dan penuh kepercayaan dia luput dari binasa. Kita dua ini dengan penuh keyakinan dan penuh kepercayaan Tuhan akan memberkati kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, iman sangat menentukan dalam sikap hidup kita sebagai pengikut Kristus. Jangan pernah ragu-ragu, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan, jangan pernah kita khawatir kalau kita di dalam jalan Tuhan, kita dalam koridor Tuhan. Tuhan pasti menyediakan yang terbaik bagi kita. Sebagai penutup, kita buka di Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal aku, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku akan melupakan anak-anakmu. Ya, saya pikir itu saja renungan firman Tuhan. Jangan pernah kita menolak ajaran Tuhan. Bangunlah kepercayaan iman kita hanya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh iman kita ini benar-benar dibangun. Agar apa? Kita tidak ragu, kita tidak khawatir, kita tidak takut akan masa depan, karena kita tahu bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih. Kebenaran singkat yang hamba-Mu sampaikan, biarlah Roh Kudus menolong setiap hamba-hamba-Mu yang ada di sini ini boleh mengerti, memahami, dan boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, mengandalkan kehidupannya ini Tuhan sebagai pengikut-Mu Tuhan, boleh tertanam dalam setiap kehidupan kami bahwa kami mempunyai iman yang kuat, memiliki pengharapan yang kuat, karena kami yakin dan percaya di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak pernah dikecewakan, kami tidak pernah ditelantarkan, kami selalu disertai, kami selalu ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sungguh kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap ibu-ibu dan bapak yang ada. Apapun permasalahan mereka Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah lepas tangan. Engkau menggandeng mereka, menggendong mereka, dan memberkati setiap mereka. Terima kasih Bapak. Kami percaya sungguh Engkau memberkati setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita menjadi pelaku hukum. Kita mau memasuki doa syafaat, kita pujikan satu pujian. Kita mau katakan pujian dan syukur untuk Bapa kami. Rupa
senantiasa memperhatikan anak-anakmu. Soal yang tidak meninggalkan kami. Benar-benar Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Inilah kami. Kami merendah hati. Kami juga berdoa untuk jemaat yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan biarlah setiap jemaat khususnya di Betani keluarga kita mempunyai kehausan dan lapar akan Engkau Tuhan, mempunyai hati yang senantiasa mencari wajah-Mu Tuhan, mempunyai hati yang senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan kami mencarakan Engkau turun tangan Tuhan untuk menjamah setiap kami Tuhan. Tidak ada kekurangan Tuhan, tidak ada kekurangan Tuhan. Dalam mengerjakan berdoa Engkau buka jalan dari hati, karena itu ada jalan itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam tangan kami, biarlah anak-anaknya berpersiapkan untuk gemulakan penerus bakat gereja. Anak-anak kami dalam menjamah setiap jemaat sehingga jemaat yang senantiasa di dalam segala perkara, di dalam segala yang benar-benar mengandalkan anak-anak yang sungguh-sungguh dalam pengenalan Engkau. Sehingga anak-anak Engkau persiapkan untuk membawa pagi-pagi ke depan ya Bapa, untuk membawa pertumbuhan dan perkembangan gereja di Juanda ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati para guru, para pimpinan, Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berikan pengurapan yang selalu baru, hikmat Allah Tuhan menyertai mereka. Kami juga berdoa khususnya pelayan-pelayan ujian operator. Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan Kasih. Engkau yang ambil alih seluruhnya, khususnya GL-nya Tuhan. Lengkapi dengan kuasa otoritas bawah Allah untuk membawa hadirat Tuhan di dalam ibadah pagi siang sore. Dan kuasa terima kasih berdoa dalam caranya Tuhan Bapak mereka semuanya. Engkau sudah menetapkan hamba untuk berbicara pagi yang sore dan masuk pagi orang tua dan anak ya Tuhan, terapkan kembali mereka, persatukanlah seluruh keluarga Betani Tuhan dengan kuasa kasih-Mu ya Tuhan, tidak terputuskan sampai kapanpun. Kau memberkati anak-anak ya Tuhan dan cucu-cucu para orang tua maupun maupun yang sudah beranak ya Tuhan, Engkau memberkati Bapak dan anak-anak kesehatan cucu-cucu yang sukses. Bukan masih semangat, tapi semakin semangat. Amin. Meskipun lapar ya, haus, tapi luar biasa. Baik Bapak Ibu, karena ini adalah permulaan dari format yang berbeda, format baru. Jadi mesti ada beberapa juga yang dibenahi nanti sambil jalan. Untuk kedepannya akan semakin lancar.
Mungkin ada pengumuman dari guru. Ada Pak Beni. Ya. Shalom Bapak Ibu. Saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terima kasih Bu, karena ini merupakan pertemuan awal dari gabungan dengan WBI, dan memang kayaknya waktu biasanya WBI jam 5 sore dan ini pagi. Saya pikir sangat luar biasa, tidak banyak tapi mereka juga hadir. Terima kasih untuk WBI yang hadir pada siang hari ini. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, saya mau menyampaikan ada beberapa hal tentang rencana tahun depan. Kenapa saya bicara hari ini? Karena saya 2 bulan ke depan saya ada di Papua, jadi saya bicara awal-awal. Nanti tahun 2025 itu saya ada membuat rapat kerja khusus untuk seluruh koordinator yang ada di Betani Juanda, seluruh pelayan, tapi khusus yang terlibat. Kenapa saya membuat ini? Karena saya berpikir dengan banyak pertimbangan-pertimbangan yang ada, supaya program yang berjalan tahun 2025 itu sudah ditata di awal tahun. Jadi Januari tahun depan, tepatnya tanggal 28, itu ada rapat seluruh koordinator dengan jadi baik itu tim doa. Tim doa ini kan ada 2 puasa, ada koordinator, ada 2 pelepasan dan konseling, itu masuk dalam satu. Jadi semua bikin program itu kita harus persiapkan supaya 1 tahun ke depan apa yang harus dikerjakan. Jadi seluruh pelayanan yang ada di Betani Juanda ini jalan. Tadi pagi saya ditelepon dari salah satu wilayah, ya, Pak Beni, kok kami ini tidak pernah dengar informasi tentang pelayanan yang ada di Betani Juanda. Ternyata pelayanan yang kami dengar itu banyak sekali, padahal kami tidak tahu. Ya, dan justru mereka berpikir begini, kalau berkenan Pak, kami wilayah ini pindah ke sini. Maksudnya supaya wilayah ini masuk di Betani Juanda, supaya seluruh kegiatan itu kami dapat. Contohnya, kami baru pernah dengar ada pelayanan konseling ada di sini, 2 pelepasan ada, kesehatan ada, hukum juga ada, dan semua kami laksanakan. Nah, Bapak Ibu yang saya maksudkan begini, supaya tahun depan ini saya sudah boleh buka dan dari jemaat itu kami ada perwakilan juga supaya mau bicara apa. Karena jemaat juga butuh informasi yang harus kami dengar. Dan ini saya berharap supaya pelaksanaan ini berjalan, tim kami sudah jalan, tim sudah dipersiapkan. Itu adalah generasi-generasi diakin yang baru. Karena mereka ini adalah orang-orang yang super power, ya, orangnya kreatif benar. Kami melibatkan mereka semua. Untuk itu, lalu yang kedua, bulan depan itu nanti Pak Kres dan Kosta akan khotbah sini, khususnya 2 puasa. 2 puasa saya sudah minta beliau, tapi beliau mau datang sendiri, saya tidak mau. Kalau datang sendiri jauh. Jadi karena beliau itu orang paham benar tentang hal-hal begini, saya minta beliau akan khotbah besok, nanti didampingi Pak Edwin. Karena Pak Edwin biasanya bapak rohaninya. Dengan demikian saya minta ini informasi ini supaya bulan depan seperti ini, 2 puasa ini ada WBI ada dan jemaat juga ikut. Ini kan bagus. Dan saya minta waktunya diperpanjang sedikit. Kalau khotbah jangan lebih 20 menit Pak, Bu, kasih waktu panjang sedikit. Karena kenapa saya punya asumsi ini? Saya lihat doa kayak tadi itu lebih praktis, cepat. Butuh waktu udah sampai 30 menit. Justru ada yang 15 menit, 20 menit sudah selesai. Itu jam begini sudah selesai. Selesai doanya. Lalu yang terakhir, ini saya sudah punya keinginan dari dulu, setiap bulan 1 kali itu pembicara dari luar tamu. Dan kemarin saya minta itu, ternyata disetujui oleh pusat. Kami dapat pembicara tamu itu Suronotan. Pak Suronotan ini adalah dosen pembimbingnya
John Panggabean, jadi orangnya bagus. Saya punya kerinduan, tadi pagi saya sudah telepon beliau, Pak Beni saya sudah kangen datang ke Juanda. Beliau udah tahu berapa tahun lalu datang ke sini, dan ternyata beliau masih simpan nama saya. Waktu saya telepon langsung respon, Pak Beni saya ingin datang ke situ. Kok Pak Beni yang undang saya? Tidak, saya tidak undang. Tapi permintaan saya itu sudah beberapa lama, dan besok beliau hadir di sini, beliau khotbah di sini. Saya sudah minta tim multimedia untuk disyabarkan supaya semua bisa datang. Beliau adalah berbicara menurut saya bagus untuk bisa kita belajar dari sana dan kita dikuatkan di sini dengan berbicara itu. Itu saja yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Yang terakhir berkaitan dengan WBI yang hadir pada malam siang hari ini, memang kami ini sedang berusaha tahun depan kalau seandainya WBI itu bisa on-site, ini sedang diupayakan. Memang Ibu Gembala sudah sampaikan ke istri saya supaya untuk sementara jangan dulu WBI jalan, karena satu-satunya yang ada di cabang ini WBI cuma ada di Juanda. Satu-satunya yang dua kuasa yang ada di cabang ini Juanda. Semuanya satu-satunya ada di Juanda yang lain, termasuk yang seperti ini konseling, semua ada. Sehingga saya berharap bahwa program yang kami laksanakan pada tahun depan itu saya hadirkan Pak Gembala supaya Wakil Gembala akan hadir bersama-sama dengan rapat kerja saya yang akan dilaksanakan pada bulan Januari. Itu saja saya bicara sampai 10 menit, 6 menit Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, masih semangat memuji Tuhan? Amin. Beranjak dong, bangkit berdiri. Mari kita mau memujikan satu pujian sukacita pagi hari ini, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, pujian ini mengatakan serahkanlah kepada Tuhan Yesus. Setuju? Amin. Percaya? Masalah kita diserahkan kepada Tuhan Yesus. Percaya? Amin. Pujikan bersama.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Semua rangkaian acara doa puasa yang sudah kami kerjakan pada siang hari ini, kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah berkati dan Tuhan sudah merapi dengan sempurna. Terima kasih Bapa, pada siang hari ini kami percaya bahwa segala sesuatu yang sudah kami panjatkan lewat syafaat kami, apapun yang kami lakukan, baik itu doa untuk pelayanan besok hari, baik untuk jemaat, bahkan pergumulan keluarga, bahkan pergumulan jemaat, sudah kami sampaikan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya dengan iman kami, segala sesuatu sudah terjadi menurut rencana kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Lalu Bapak, pada siang hari ini kami akan mengakhiri seluruh rangkaian acara kami pada siang hari ini. Kami tetap berdoa dan mengucap syukur untuk seluruh hamba-hamba yang sudah Tuhan berkati untuk melayani pada siang hari ini, baik tim musik, bahkan musik leader, dan juga tim doa yang sudah Tuhan pakai pada siang hari ini untuk memberkati hamba-hamba-Mu, dan juga pengurus dari doa puasa atau pelayan doa pada siang hari Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, termasuk guru yang bertanggung jawab terhadap pelayanan ini. Tuhan pakai mereka semua sesuai dengan rencana kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat kami akan pulang, kami percaya bahwa Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Allah yang kudus turun memenuhi, menuntun, membimbing dan memberkati Bapak Ibu Saudara mulai dari hari ini terus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya menerima berkat Tuhan pada siang hari ini bersama saya berkata amin. Berkat. Baik Bapak Ibu, kita akan tetap di tempat dulu. Kita akan berdoa bagi hidangan makanan yang ada di belakang. Tuhan, kami ucap syukur Bapak, ibadah ini boleh berakhir dan kami semua diberkati. Terima kasih buat selamatan urapan Tuhan Yesus. Terima kasih buat ibadah doa puasa yang dahsyat pada siang hari ini. Sebentar Bapak, kami akan nikmati hidangan berbuka puasa, di mana kami semalam-malam sudah berpuasa hingga siang hari ini. Tuhan berkati, sucikan semua hidangan yang tersedia. Jadikanlah semua hidangan tersebut menjadikan kekuatan, energi, kesehatan tubuh kami yang lemah. Sepanjang malam kami berdoa puasa, kami beroleh kekuatan baru yang daripada. Jadilah makanan minuman itu jadi penuh berkat. Demikian juga Tuhan, Bapak Ibu yang sudah menyediakan berkat makanan hidangan tersebut, Tuhan, Engkau memberkati hari demi hari semakin berlimpah. Demikian juga kepada kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang siap berbuka puasa bersama-sama katakan